akan mendengarkan paparan dari rekan kita Reski yang akan membawakan materi tentang pembentukan planet, kurang lebih. Dan hari ini adalah merupakan pertemuan ketiga di tahun 2023 dari total sekitar 17 materi yang akan kita hadirkan di tahun 2023. Dan sebelumnya mungkin aku akan juga menjelaskan tentang HJ. Nah, HJ ini merupakan himpunan astronomi dengan basicnya itu hobi gitu di dunia astronomi. Dan kebetulan sekali hari ini mungkin teman-teman yang tadi sudah hadir menyaksikan kok tiba-tiba ada yang berbicara di depan gitu ya. Dan padahal waktunya belum mulai gitu kan. Ya, kebetulan kita juga habis mengadakan penyambutan anggota di 2023 ini. Jadi kita menambah keluarga baru hari ini. Sekitar 30 orang dari sekitar 50 pendaftar sudah kita terima, dan insya Allah teman-teman akan mulai memiliki amanah beraktivitas di tahun ini, kurang lebih kayak gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman di sini jika tertarik gitu untuk bergabung di HJ juga sebagai anggota bisa dilakukan di tahun depan. Sebelumnya sih hari ini punya persyaratan khusus untuk anggota. Jadi kebetulan aku di sini sebagai bidang SDM, jadi aku sudah tahu tentang persyaratan untuk menjadi anggota. Jadi teman-teman kalau ada yang tertarik untuk menjadi anggota di tahun depan, boleh banget gitu. Dengan syarat pastinya kita memulai dari pertemuan rutin seperti ini. Kenapa pertemuan rutin? Pertemuan rutin untuk kita sebagai HJ adalah wadah dan sekaligus gerbang utama kenal HJ dan juga kenal astronomi kayak gitu. Ini adalah kelas, formatnya kelas ya, kurang lebih kayak gitu. Kenapa gitu? Seperti ini mungkin teman-teman merasa kok ricuh gitu ya, gemah gitu ya. Kebetulan karena ada revitalisasi dari tim, kita belum punya format kelas yang lebih apik ya, lebih bagus, yang lebih khusyuk gitu untuk mendengarkan. Nah, gitu. Jadi formatnya untuk pertemuan rutin adalah kelas, tapi kelas di sini bisa dinikmati dari berbagai kalangan usia gitu. Kenapa? Karena HJ tidak punya batasan usia, kita welcome dari adik-adik sampai juga teman-teman yang mungkin sudah umurnya lebih tua dari kita. Kurang lebih sih kayak gitu. Ada bahasa cadangan kayak habis deh. Kalau nggak ada nggak apa sih. Untuk pemaparan hari ini Gede banget. Ya tuh ini PPT jadi ya. PDF. Kita akan mendengarkan kurang lebih nanti sampai So, kalau di show di sini nanti apa namanya nggak bisa ininya. Jadi di PPT nggak bisa. jam 5 sore, terus nanti juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga akan ada break sholat saat maghrib. Terus kita bisa balik lagi ke sini untuk siap-siap melakukan peneropongan yang akan kita lakukan di depan. Itu pun kalau nanti kondisi langitnya cerah. Untuk peneropongan hari ini, aku belum dapat informasi kita mau fokus ke objek apa. Kalau lagi cerah, tapi kemungkinan besar sih kita bisa mengamati bulan. Gitu. Jadi teman-teman di sini udah sebagian besar udah melakukan observasi ya sebelumnya ya. Sudah ya.
nanti hari ini kita juga insya Allah kalau memungkinkan kita observasi lagi seperti itu. Mungkin saya tidak akan berlama-lama, kita mau lanjut ke moderator kita hari ini, Kak Atika, untuk menjelaskan profil dari Kak Resti. Terima kasih. Terima kasih Kak Sufi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di pertemuan rutin HAAJ. Sekarang sudah memasuki yang ketiga di tahun 2023 ini. Di sini teman-teman ada yang baru pertama kali hadir di pertemuan rutin. Ada yang baru pertama kali hadir di pertemuan rutin? Wah, cukup banyak yang baru pertama kali ya. Nah, diharapkan teman-teman semua di sini enjoy untuk mengikuti diskusi. Nah, jadi ini kita sebenarnya diskusi, sharing-sharing aja tentang astronomi kayak gitu. Sebelumnya di sini aku mau membacakan profil dari narasumber kita kali ini, yaitu Kak Resti, dipanggilnya Kak Resti, nama panjangnya Muhammad Resti. Beliau adalah lulusan apa Kak? ITB ya, lulusan ITB, astronomi ITB, jurusannya astronomi gitu. Pada tahun 2014 sampai 2019 ini S1-nya, kemudian lanjut ke menempuh S2-nya di tahun 2020 sampai 2022 seperti itu. Kemudian Kak Resti ini pengalamannya itu pernah menjadi outreach program koordinator di Boscia Observatory dan research intern ya di Anton van Leeuwenhoek Institute of Astronomy Amsterdam. Gitu ya Kak? Betul Kak? Oke. Beliau juga pernah mengikuti organisasi ITB, yaitu di Mastron ITB, Himpunan Mahasiswa Astronomi, menjabat sebagai Presiden Himastron di tahun 2017 sampai 2018. Kemudian pernah mengikuti juga pers mahasiswa ITB sebagai editor gitu di tahun 2016 sampai 2017.
banyak planet-planet, exoplanet ataupun yang lainnya. Kita sudah mulai mencari banyak sekali. Tapi apakah sudah menemukan sesuatu? Sepertinya sulit juga ya untuk mengkonfirmasi gitu. Nah, tapi ini adalah keunikan terbesar dari tempat kita ini karena kita hidup di dalamnya gitu. Nah, mungkin saya mau ajak satu orang lagi, ada yang mau cerita tentang apa sih yang menurut dia menarik dari tata surya kita? Ada yang mau coba sharing gitu? Ada nggak yang mungkin nggak usah tata suryanya, saya suka satu planet apa karena apa gitu? Boleh? Ada yang mau cerita? Boleh, angkat tangan. Jangan malu-malu. Halo. Boleh. Silakan berdiri, sebutkan namanya, terus cerita apa planet favoritnya dan lain-lain. Atau nggak kedengeran kamu maju mau? Nah, ya boleh. Ya, silakan. Halo, nama saya Naga dari Jakarta. Salah satu planet yang unik dari tata surya itu adalah Saturnus. Saturnus itu punya cincin yang sangat cantik dan terbuat dari batu. Dan bebatuannya itu terbuat dari nebula. Nebula itu adalah sisa ledakan dari bintang. Dan itulah kenapa Saturnus itu unik dari planet yang lainnya. Oke, tepuk tangan buat Rangga. Oke, dia senang dengan Saturnus karena punya cincin, karena dia berkilau, betul sekali. Kalau kata orang-orang salah satu yang paling indah ya di tata surya kita. Nah, tadi mungkin teman-teman punya alasan sendiri mengapa menyenangi planet-planet tertentu, tapi di sini saya mau ajak kenapa saya ajak diskusi di sini, karena saat kita mau belajar tentang pembentukan planet, kita harus paham dulu tata surya kita ini seperti apa sih secara umum ataupun secara khusus gitu. Nah, karena kan kita tahu ya, kita mau belajar tentang masa lalu, betul? Tentang sejarah pembentukan. Tapi kalau kita tidak punya pikiran tata surya kita seperti apa saat ini, akankah kita mudah untuk mempelajari masa lalunya? Mungkin sulit ya. Jadi sekarang saya akan ajak kita saya cerita sedikit sebenarnya tata surya dalam konteks pembentukan planet yang kita harus pikirkan seperti apa. Nah, kalau misalkan saya berikan gambar ini, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, oke, yang biru itu adalah orbit planet-planet yang ada di tata surya. Sedangkan yang merah ini adalah orbit planet kerdil. Ada yang nyadar nggak sesuatu pola tertentu gitu yang menarik sebenarnya dari tata surya kita? Hah? Eris nggak? Bukan, maksud saya ini ada nggak yang menarik yang bisa diambil di sini? Ya? Bentuknya kayak atom. Kalau atom kan ada tengahnya terus dia begini ya, ada ininya, orbitnya gitu kemana-mana. Nah, tapi beda sama gambar atom yang kita tahu ya, kalau atom kan ada pusatnya terus yang satu ke sini, yang satu ke sini, yang satu ke sini kan. Nah, kalau ini lihat fokus pada lingkaran birunya. Orbitnya bagaimana? Orbitnya datar, hampir datar sebenarnya. Jadi kita nggak bisa bilang stabil karena pasti akan terganggu setiap saat. Tiba-tiba ada komet datang, itu pasti terganggu gravitasinya walaupun kecil. Tapi kita bisa bilang dia hampir datar, bisa seperti piring ya, bisa dilihat yang biru. Nah, ini kan kita gambarkan ya, kita gambar karena kita sudah tahu dengan teknologi sekarang, dengan pengamatan, dengan komputasi. Tapi orang-orang dulu yang pertama kali memikirkan tentang pembentukan tata surya itu apakah mereka mengetahui badan seperti ini? Belum tentu. Tapi yang mereka bisa lihat adalah di langit. Nah, ini adalah foto yang sempat diposting Observatorium Bosca tahun lalu. Ini dia menunjukkan ada planet-planet yang berbaris. Nah, ini kalau sayangnya nggak terlalu kelihatan ya, maaf, tapi saya tunjukkan saja. Nah, di sini ada Jupiter, Venus, Mars, dan Saturnus. Kelihatannya dalam satu garis ya. Mungkin dulu pernah dengar ya, tahun lalu ada waktu apa ya?
April itu 4 planet garisnya lurus. Nah, ya. Oh iya, ini yang satu lagi tulisannya garis ekliptika. Jadi hanya menunjukkan garis dari tadi. Ini yang lurus ini karena apa? Karena mereka mengorbit di garis ekliptika atau garis orbitnya yang hampir sama, segaris. Nah, itu yang dilihat oleh orang-orang masa lalu. Kok planet bisa berbaris? Ternyata karena memang kita semua dalam bidang yang sama di tata surya yang ini hampir datar. Tapi penasaran nggak? Kenapa tata surya bisa datar? Kenapa tidak seperti atom yang tadi? Ini kemana-mana gitu. Atau ini yang merah kenapa bisa miring sendiri, sedangkan planet-planet yang besar ini datar? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan awal yang muncul saat kita ingin tahu tentang emang planet itu seperti apa dibuatnya. Nah, itu adalah salah satu pengamatan awal mengenai planet sebelum kita mulai berbicara tentang pembentukannya. Kemudian kita berbicara tentang isinya dari planet-planet yang ada di tata surya kita. Nah, kita tahu tadi sudah dibagi planet itu ada planet batuan dan planet gas. Tapi yang kita tidak mungkin jarang tahu adalah apakah memang semuanya batuan, apakah memang semuanya gas. Nah, ini adalah pembagian singkatnya gitu, yang simpelnya dari planet-planet yang ada di tata surya kita. Dari Merkurius sampai Mars, ini inti dari planet ini biasanya adalah besi. Ada besi ataupun kandungan logam berat yang sudah menjadi cair karena sangat padat, ditekan oleh tekanan yang luar biasa, sehingga ada core di dalamnya. Nah, sedangkan yang kita kenal sebagai raksasa gas giants ini sebenarnya tidak full dengan gas, tapi kita juga jangan berpikir gas itu seperti LPG ya. Ya udah gitu, ada hanya ringan saja gas seperti biasa. Tapi gas di sini sudah mengalami tekanan yang sangat besar, sehingga sebenarnya lebih cocok dikenal sebagai planet cairan. Karena tadi gasnya tertekan sangat tinggi sehingga menjadi cairan unsur kimia yang ringan. Di sini misalkan kalau Jupiter, Saturnus ini mayoritas isinya hidrogen dan helium, tapi dalam bentuk molekuler, dan itu bentuknya seperti liquid cair karena tertekan luar biasa gitu. Nah, beda lagi dengan Uranus dan Neptunus yang orang-orang bilangnya ini raksasa es biasanya. Karena apa? Selain hidrogen, helium, mereka punya ada batuan kecil, kemudian ada juga amonia, ada juga gas-gas lain yang membeku seperti es, makanya dibilang seperti raksasa es ya. Nah, tentu kita bertanya dong, kenapa ada pembagian seperti ini? Kenapa planet-planet yang dekat dengan matahari kita itu isinya besi atau isinya logam-logam berat di sana, dan kita dikenal sebagai planet batuan? Dan kenapa gas-gas yang ringan seperti hidrogen helium itu malah banyaknya di planet yang di luar, dari Saturnus sampai Neptunus? Padahal ingat, matahari kita isinya apa? Mayoritas hidrogen helium. Nah, hidrogen heliumnya ada di matahari, tapi selanjutnya ketemunya di Jupiter, Saturnus di luar. Kenapa ya? Itu pertanyaan kedua. Kalau tadi kenapa tata surya kita datar, hampir datar. Kedua, kenapa komposisinya bisa seperti ini? Dan salah satu yang penting adalah tentu saja selain komposisi di dalam, kemudian juga atmosfernya gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat gambar ini. Ini adalah atmosfer dari planet-planet kita, dan bisa dilihat sama seperti daratannya tadi. Ternyata atmosfernya itu memang ada yang oksigen, ada oksigen dan Merkurius, tapi tentu saja tidak cukup untuk kita bernafas ya. Nah, kemudian juga Venus, Bumi, Mars, Jupiter sampai Neptunus yang didominasi oleh hidrogen. Nah,
kita tentu bertanya kenapa ada apa ya? Unsur-unsur kimia ini kenapa bisa ada di situ? Nah, itu harus bisa dijelaskan juga oleh teori pembentukan planet, gitu. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang proses ini dari debu sampai planet itu jadi planet, enggak. Tapi teori yang baik itu bisa mencakup semuanya, termasuk menjawab mengapa orbitnya bisa datang, mengapa ada komposisi atmosfer dan batuan seperti itu. Nah, itulah yang kita ingin tanya, kita ingin cari tahu dari mempelajari proses pembentukan planet. Kemudian, nah tentu juga kita bertanya dong, jangan lupa tata surya itu bukan hanya asteroid, bukan hanya planet dan planet kerdil, dan juga bukan hanya matahari, tapi ada juga sabuk-sabuk yang mengelilingi yang bertindak sebagai lapisan di dalam tata surya. Di antara orbit Mars dan Jupiter ada sabuk asteroid. Kemudian setelah orbit Neptunus itu ada yang namanya sabuk Kuiper. Itu isinya beda-beda ya. Kalau misalkan sabuk asteroid lebih banyak yang kita kenal sebagai asteroid tentu saja. Isinya batuan-batuan kecil yang mungkin suka diberitakan akan menabrak bumi atau akan mendekati bumi, berbahaya atau mau ditambang. Nah, ini biasanya di sini areanya. Kalau barang-barang yang ada di luar di sabuk Kuiper itu lebih banyak komet, SS kecil. Ya, SS tersebut yang datang ke dalam itu kita anggap sebagai komet karena dia saat es yang mendekati matahari dia akan bercahaya karena terbakar. Nah, kemudian tata surya kita juga tidak hanya sampai situ, ada lagi lapisan terluar yang namanya Oort cloud atau awan Oort. Itu adalah lapisan terjauh di mana pengaruh gravitasi matahari itu sampai pada batasnya, sehingga di sana masih ada SS yang mengelilingi tata surya, tapi jaraknya itu sangat jauh sekali. Jaraknya itu bisa saya mungkin ratusan kali jarak matahari ke bumi, jadi sudah sangat jauh. Ya, kenapa? 1 tahun cahaya. Nah, itu kalau kita pakai tahun cahaya bisa seperti itu. Wah, kalau nanya kilometer nolnya udah banyak masalahnya. Jadi memang sudah sangat jauh sekali, tapi masih bisa dipengaruhi oleh gravitasi matahari. Namun ini batasnya yang kita kenal sebagai Oort cloud. Kemudian ada heliosphere yang pada akhirnya kita bisa pelajari saat kita dapat kabar bahwa Voyager ya sudah lepas dari tata surya. Itu kita juga tahu jadinya kapan waktunya itu kita anggap sebagai di luar dari batas gravitasi. Nah, teori pembentukan planet itu juga harus bisa menjawab ini. Kenapa bisa ada sabuk asteroid? Kenapa bisa ada sabuk Kuiper? Ini apa yang menyebabkan mereka kenapa nggak jadi planet? Kenapa nggak jadi nggak jadi planet kerdil? Mengapa bisa seperti itu? Nah, itu harus juga bisa dijawab oleh teori pembentukan tata surya. Nah, dan kita juga tahu dari mempelajari asteroid dan komet, entah itu dia jatuh ke bumi atau kita kirim wahana antariksa keluar angkasa, itu lalu kita mendarat di asteroidnya, kita ambil sampelnya lalu dikembalikan, atau kita tabrak wahananya, tabrak di permukaan asteroid, lalu datanya dikirim lagi ke sini, kita tahu setidaknya umur dari tata surya yang berasal dari bacaan umur meteorit itu adalah 4,6 miliar tahun. Kok bisa dari meteorit tahu umur tata surya? Karena meteorit itu adalah batu sisa-sisa pembentukan planet saat masa-masa terakhir planet itu bisa dibentuk, dan itu masih murni, sehingga kita harusnya tahu dari carbon dating itu, dari kita mengukur tingkat karbon yang ada di batuan tersebut, kita dapatkan umur berikut. Nah, ini dibandingkan dengan batuan di bumi yang tertua sekitar 3,8 tahun. Artinya ada rentang antara bumi terbentuk dengan batuan-batuan yang kecil ini mulai muncul. Nah, artinya ada umur yang kita harus pikirkan juga dalam pembentukan planet. Dan sekarang kita tidak berbicara lagi tentang
tata surya kita. Mungkin dulu saat teori-teori ini awal bermula, itu hanya ada planet yang ada di dalam tata surya, 8 planet. Tapi di akhir abad ke-20 ternyata kita sudah mulai menemukan yang namanya exoplanet atau planet-planet yang ada di luar sistem tata surya. Ada yang tahu jumlahnya berapa sekarang exoplanet yang sudah ditemukan? Lebih 5.000 ya, kira-kira 5.000, saya lupa 5.100 sudah nyampe belum ya? Kalau nggak salah hampir atau sudah ya. Nah, sudah ada 5.000, lebih dari 5.000 exoplanet di luar sana. Ada 5.000 planet di tata surya yang ada di sistem keplanetan yang ada di luar tata surya kita. Nah, jadi ternyata tidak hanya planet yang ada di tempat kita, tapi kita harus juga berpikir teori itu bisa untuk menjangkau planet yang ada di luar sana. Yang kita bisa temukan entah dari imaging yang kita dapatkan, ini ada 4 planet yang diamati, atau ini yang baru saya lupa bulannya, kalau nggak salah November atau September ini bukan di September ya, kayaknya November. James Webb ini baru mendapatkan exoplanet pertamanya saat dia lihat ini ada planet yang mengelilingi sebuah bintang yang jauh. Di sini namanya HIP 65426b. Gak usah dihafal, nggak apa-apa, karena astronom itu kalau menamakan barang itu suka jelek gitu, pakai kode-kodean ya. Jadi gak usah dihafal, nggak apa-apa, tapi tahu ada exoplanet di luar sana. Dan kalau kita bandingkan ukuran planet-planet itu, ada yang ternyata banyak sekali yang seperti Jupiter, lalu juga periodenya bisa kita lihat. Kalau periode kan berhubungan dengan jarak dengan bintang ya. Ternyata ada juga planet sebesar Jupiter, tapi periodenya 10 hari. Artinya mungkin orbitnya sangat dekat ya. Atau ada juga planet seperti Bumi, tapi periodenya 100 hari. Itu kan kita 365 hari ya. Artinya lebih dekat tentu saja dengan bintangnya dia. Jadi ternyata di luar angkasa sana banyak sekali variasinya. Nah, dan ini kalau kita taruh ke dalam jarak dari beberapa sistem keplanetan, ini bisa beda-beda. Nah, kalau misalkan dilihat ini tata surya kita yang di bawah nih ya, posisinya Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ini dibandingkan dengan planet-planet lain di sistem Keplerian. Ada banyak sistem Kepler. Ada yang kita lihat ukurannya besar-besar, lebih besar dari Venus, lebih besar dari Bumi, tapi jaraknya sangat dekat. Ada yang kecil-kecil tapi jauh. Dan itu juga harus bisa dijelaskan oleh teori pembentukan planet. Oke, mungkin agak kepanjangan di sini, tapi setidaknya kita tahu ya bahwa yang kita kejar di sini bukan hanya ini planet terbentuk dari apa, enggak. Tapi dari teori yang kita punya, apakah bisa menjawab temuan-temuan unik yang tadi kita sudah dapatkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana teori ini berkembang. Tentu saja saat kita berbicara tentang teori pembentukan planet, kita mulai dari hipotesis nebula yang dikeluarkan oleh Kant dan disempurnakan oleh Laplace pada kurang lebih abad ke-18. Nah, Immanuel Kant pada waktu itu mungkin kalau orang-orang astronom zaman dulu itu mereka sudah bisa melihat yang kita kenal sebagai entah awan molekuler ataupun nebula planetary nebula. Tapi mereka tentu teleskopnya tidak secanggih sekarang ya. Tapi yang mereka lihat karena zaman dulu langit itu masih mungkin sangat gelap atau semacamnya, mereka bisa melihat ada gumpalan awan, ada gumpalan-gumpalan di langit kecil, tapi bukan gumpalan awan, gitu, yang pada akhirnya kita tahu ada katalog Messier, ada katalog bintang-bintang, itu juga dari zaman-zaman sebelum teleskop canggih seperti sekarang. Nah, lalu di sini Immanuel Kant berpendapat bahwa planet-planet ini sebenarnya tidak muncul begitu saja jadi bulat gitu. Tentu kita ingat kalau tata surya itu kan berawal dari skala yang sangat kecil, atomik. Tentu lama-lama berkembang menjadi skala molekuler, menjadi suatu unsur. Nah, sama seperti itu,
Kahn dan Laplace ini berpendapat bahwa planet itu bermula dari gumpalan awan molekul di angkasa yang mungkin terganggu entah oleh gravitasi dari benda sekitarnya ataupun punya traksi gesekan dengan unsur-unsur yang ada di sekitarnya, kemudian memadat dan akhirnya membuat dia mulai menggumpal. Jadi awan-awan kita anggap, kalau saya senang asumsinya itu pikirannya seperti awan hujan. Kalau kita melihat awan hujan kecil-kecil, tentu nggak kelihatan akan hujan kan ya? Tapi nanti saat lama-lama awan hujan berkumpul, itu makin kelihatan gelap, itu juga isinya airnya juga semakin bertambah dan semakin berat, dan saat suatu ketika itu kritis, awan-awan yang gelap itu dan padat itu akhirnya menurunkan hujan. Nah, sama seperti itu juga di sini awan gas itu berinteraksi kemudian memadat hingga dia bisa mulai menggumpal, membentuk objek-objek kecil-kecil, debu-debu yang lebih besar, debu-debu yang besar juga berkumpul kembali, dan juga mereka sambil berkumpul juga memutari bintang yang juga baru terbentuk. Jadi pembentukan planet tidak jauh-jauh dari proses pembentukan bintang. Di sini tapi saya tidak membahas pembentukan bintang ya, soalnya capek kalau pembentukan bintang dibahas. Itu cukup panjang ceritanya. Nah, tapi yang perlu teman-teman tahu tentu saja adalah bintang itu pasti terbentuk duluan sebelum planet itu muncul. Dan itu akan memakan resource yang ada di tengah-tengah yang kita kenal sebagai piringan proto bintang, piringan bintang-bintang awal protostar disk yang saat bintangnya terbentuk kita kenal sebagai protoplanetary disk. Nah, di sini saat kita masuk ke teori awal saja, ini sudah bisa menjawab salah satu pertanyaan yang kita sudah punya di depan. Mengapa tata surya kita datar? Hampir datar ya, bukan datar sangat gitu. Mengapa tata surya kita datar? Karena ada konsep fisika yang bernama yang bernama kekekalan momentum sudut. Jadi mungkin sebelum saya play, mungkin versi gampang yang saya bisa ceritakan adalah teman-teman tahu balerina ya. Balerina itu kalau misalkan nari kan suka muter-muter ya. Nah, kadang gayanya begini, kadang gayanya begini gitu ya. Nah, kekekalan momentum sudut itu sebenarnya menjelaskan kalau energi, tentu saja momentum itu kekal walaupun kita berubah kondisi apapun. Tapi tentu saat tadi gayanya saya berubah-ubah, tentu ada yang akan berubah juga. Misalkan seperti contoh balerina tadi, kalau misalkan dia berputar, ini kan kita ngomongin sudut, jadi pasti berputar ya. Nah, bandingkan saat dia berputar dengan tangannya melentang, apa sih bahasanya? Ya, ke luar, dan saat tangannya ke dalam. Pasti kalau kita nggak ganggu putarannya, di sini saya nggak ada ini ya, kursi ini ya, kursi roda yang ini, kursi yang berputar. Saya bisa contohin salah. Intinya kalau misalkan kita menari seperti balerina, tangannya kemudian keluar. Nah, saya berputar. Tapi kalau misalkan tangannya saya dekatkan ke dalam, itu kan momentumnya ada perubahan. Tapi dia bilang harus tetap. Nah, momentum itu sebenarnya adalah ada massa, ada kecepatan. Jadi di sini massanya juga berpusat lagi, bergeser. Nah, karena itu bergeser tapi momentumnya harus tetap, maka yang berubah adalah kecepatannya. Sehingga kalau misalkan saya berputar begini, kemudian saya dekatkan, saya putarannya akan lebih cepat. Mungkin bisa dicoba di rumah masing-masing kalau punya kursi yang putar ya. Coba muter sendiri, tapi tangannya coba didekatkan, pasti mutarnya lebih cepat. Nah, ini juga berlaku bagi planet ini. Mohon maaf ya kalau ternyata nggak terlalu kebayang. Saya juga lupa minta tolong cari kursi putar soalnya. Tapi ya itu aja. Kita coba lihat bahwa sechaos apapun kondisi di tata surya kita atau
sekeos apapun kondisi di alam semesta kita, hukum-hukum alam seperti kekekalan energi, kekekalan momentum, itu juga bisa membuat yang tadinya berputar, yang tadinya tersebar di mana-mana, kemudian berinteraksi, sehingga dia tadinya mungkin dalam bola yang bulat malah menjadi memipih karena tadi kekekalan momentum sudut. Nah, ini sebenarnya gini ya, kalau kita melihat individu dari debu tersebut, dia akan berinteraksi satu sama lain, tentu punya putaran yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau kita lihat sistemnya, kalau kita lihat nih, mereka kan datang dari segala arah, tapi saat mereka bertemu dengan satu sama lain, mereka punya gerak yang seragam, hampir seragam. Dan itu yang membentuk si sistem tersebut mulai mengikuti arah yang mendominasi, arah yang paling banyak diikuti oleh partikel-partikel ini akan menjadi pengarah bagi yang lain, sehingga dari yang tadi chaos itu bisa dapat sebuah kestabilan yang kita lihat bentuknya datar seperti itu. Ini adalah simulasi dari komputer. Nah, itulah salah satu jawaban mengapa tata surya kita hampir datar. Dan itu sudah bisa dijawab saat kita mulai berpikir tentang tadi, dari awan, kemudian mereka berkumpul, terus berputar menjadi sistem keplanetan. Nah, oke. Mungkin sekarang saya kasih ajak tonton dulu. Ini adalah simulasi komputer yang tentu saja berdasarkan dari hukum fisika yang bisa menjelaskan sebenarnya bagaimana planet itu terbentuk. Nanti akan saya ceritakan satu persatu juga setelah ini. Sebentar ya. Oke. Mungkin saya sambil ceritain aja deh. Oke, di sini kan tadi seperti yang saya cerita, kita sudah menemukan banyak sekali, kita sudah melakukan banyak sekali eksplorasi tata surya itu dengan wahana-wahana antariksa kita kirim ke asteroid-asteroid ini. Dan di sini kita juga mendapat petunjuk-petunjuk tentang bagaimana planet itu terbentuk. Nah, saya mungkin coba cari dulu skipnya di mana ya. Oke, jadi ini adalah simulasi awal dari protoplanetary disk yang tadi. Ini adalah piringan yang tadi awan itu sudah terbentuk, awan itu sudah mulai menggumpal, sudah mendatar, menipih. Kemudian karena tekanan yang sangat kuat di tengah dari piringan tersebut, matahari sudah terbentuk. Nah, ini kita kenal sebagai protoplanetary disk. Dan di sini mulailah awal dari pembentukan planet. Jadi kalau dilihat ini di tengah-tengah adalah matahari calon dari bintangnya, dan yang di pinggir ini adalah partikel-partikel yang sudah mulai berkumpul, yang tadi sudah dari acak, kemudian tertekan menjadi menipih, menjadi datar. Nah, ini adalah awal dari pembentukan proses pembentukan planet. Oh, ya kok ngulang? Bentar ya. Oke, sebentar saya exit. Oke, nah ini dia. Oke, tadi mulai dari sini.
After the sun ignited, most of the material around it had flattened into a disk of gas and dust. You can zoom into a simulation of a portion of a thin disk, a small piece of the universe in a box. Here, a dense swarm of objects clumped together to form what astronomers call planetesimals. This simulation addresses how planetesimals form from much, much smaller particles, the size of pebbles. Pulled together by gravity, some planetesimals formed the planets, while others became asteroids and comets and dwarf planets. As the planets accreted, they carved out gaps in the disk, but the solar system remained quite cluttered. If we look at the orbits of the planets and accelerate the passage of time, so 1 million years pass by every 10 seconds, we can watch how the debris cleared. In this simulation, the giant planets, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, shift their orbits, and many unlucky asteroids and comets and dwarf planets get kicked out of the solar system. The migrating giants wreak gravitational havoc. The distribution starts out quite flat, but as most small objects get tossed out, others settle into stable orbits that allow them to coexist safely with the planets. But their orbits aren't as flat as the original solar system. Instead, they follow trajectories far above and below the plane of the planet's orbits. Today, the orbits of Pluto and other Kuiper Belt objects show exactly this pattern. Tiny icy worlds that inhabit the outer reaches of the solar system provide evidence for an ancient interplanetary transformation. Oke, mungkin secara singkat saya coba jelaskan. Tadi teman-teman pertama melihat ya, dari piringan protoplanet itu sudah ada matahari, sudah ada bintangnya, sudah ada debu-debu kecil, debu-debu yang kita kenal sebagai, ya kita anggap sebagai kerikil. Kemudian kerikil tersebut mulai berkumpul menjadi sebuah anak planet atau kita kenal sebagai planetesimal yang nanti akan mulai berkumpul, mulai mendapatkan energi juga dan bisa memengaruhi sekitarnya secara gravitasi menjadi calon-calon planet. Nah, ini saya coba jelaskan satu-satu di sini. Mana ya? Oh, nggak next. Next. Oh, ini tadi ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi secara, nah ini penjelasan yang lebih lebih clear. Pembentukan planet itu bermula dari debu. Kita anggapnya debu ya, aggregates, lalu gas, yang ukurannya mikrometer atau ini mikrometer artinya 1 juta sentimeter. Betul? Nggak, 1/1000 sentimeter. Kita mulai dari agregat, kemudian debu, lalu debu ini akan berkumpul menjadi pebble atau kerikil. Kerikil itu kemudian berkumpul akan menjadi apa? Seperti bongkahan, boulders, yang kemudian menjadi planetesimal, protoplanet, dan protoplanet ini juga bisa memengaruhi gravitasi gas sekitarnya sehingga dia bisa menjadi planet raksasa. Nah, semua proses ini berlangsung ukuran ini berkembang, ukuran yang tadi awalnya hanya mikrometer menjadi puluhan ribu kilometer. Ini membuat proses ini sebenarnya bisa mengembangkan debu dari yang ukurannya kecil menjadi 10 pangkat 12 kali lipat, paling kecil. Nah,
Tapi proses ini harus selesai dalam kurun waktu 10 juta tahun. Kenapa? Tadi kalau teman-teman lihat ya, itu prosesnya sangat dinamik, sangat cepat. Nah, itu dia tentu saja chaotic. Ada objek-objek yang terlempar, ada objek-objek yang terserap, ada objek-objek yang tertangkap oleh objek yang lebih besar. Sehingga ya dalam 10 juta tahun itu kondisinya semuanya habis. Dan kalau ada yang belum selesai menjadi planet, dia akan tertinggal menjadi mungkin asteroid atau batuan-batuan kecil. Nah, dari sini kita bisa bilang di sini bahwa kita bisa tahu proses pembentukan planet itu dari berbagai sisi, entah dari sisi debu ataupun kita sudah bisa tahu dari sisi planet. Tentu saja kita sudah punya contoh kan, planet-planet terbentuk di tata surya kita. Kita punya eksoplanet. Nah, ini adalah kita sudah punya contoh harusnya hasil akhir dari proses itu apa. Nah, pertanyaannya adalah sebelum itu kan. Nah, tapi jangan khawatir, ternyata kita bisa mengetahui bagaimana proses itu mungkin bisa berlangsung itu saat di awal-awal dengan dua cara, eksperimen di lab dan ada observasi protoplanetary disk, piringan protoplanet itu kita bisa observasi. Nah, yang pertama dulu observasi piringan protoplanet tadi, karena kita tahu menjelang akhir abad 20 teknologi pengamatan ini sangat maju, sehingga yang tadinya kita hanya bisa melihat dari mata secara visual, kita bisa melihat dengan radio, dengan infrared, dengan mikrometer, dengan microwave atau mini microwave, ALMA ya. Nah, dengan mungkin teman-teman tahu project ALMA ataupun juga project teleskop radio. Nah, ini yang membantu kita bisa menangkap citra-citra seperti ini, piringan-piringan di mana tempat planet lahir. Dan kita tahu bahwa piringan protoplanet ini bentuknya seperti ini. Ada sebuah protostar, bintang yang baru lahir. Kemudian ada tempat-tempat di mana banyak sekali unsur-unsur berat. Lalu kita juga melihat ada yang namanya frost line atau bahasa lainnya ice line, garis salju. Nah, sebenarnya ini juga dari sini kita sudah bisa menjelaskan. Tadi kita punya planet batuan, betul? Kemudian kita punya planet gas di belakangnya. Nah, mengapa ada pembagian seperti itu? Karena saat tahap-tahap ini, ingat, bintang itu baru terbentuk, dan apapun yang baru terbentuk itu belum tentu stabil. Dan kita tahu kalau sekarang ada yang namanya aktivitas matahari. Mungkin teman-teman pernah dengar badai matahari, angin matahari. Nah, itu lebih chaotic lagi di awal pembentukannya. Dan mereka itu bisa, angin matahari, badai matahari itu bisa memengaruhi persebaran unsur-unsur partikel-partikel yang ada di sekitarnya. Dan teman-teman ingat, mungkin entah mengingat dari pelajaran kimia dulu ataupun ya mungkin sudah pernah berpengalaman dalam mempelajarinya, hidrogen, helium itu sangat ringan. Sampai kita bisa buat balon kan melayang gitu ya. Sedangkan unsur berat seperti besi, lalu kemudian apalagi boksit dan semacamnya itu unsur berat, logam yang kita bisa pegang, jatuh ke bawah gitu. Nah, bintang ini memiliki angin matahari, kemudian itu angin matahari juga salah satu dia memberi cara untuk memberi tekanan radiasi keluar. Sehingga sebenarnya awalnya piringan protoplanet ini seragam, sebenarnya rata. Hidrogen, helium, besi semuanya itu rata. Kita bisa asumsikan rata pada awalnya. Tapi karena bintangnya sudah terbentuk, kemudian dia memberi lidah api, kemudian memberi angin matahari, maka dia akan memiliki dorongan, akan terdorong. Unsur-unsur di sini itu akan terkena tekanan dari matahari. Dan yang paling ringan, yang paling mudah untuk terpengaruh adalah unsur-unsur yang ringan dulu, seperti hidrogen helium. Sehingga di sini hidrogen helium yang tadinya di tengah ini, mereka kan juga sudah
bintangnya sudah terbentuk, tidak mungkin masuk ke dalam. Tapi mereka tertekan juga oleh radiasi matahari atau radiasi bintang sehingga mereka keluar. Hidrogen helium itu partikelnya akan bergeser sampai masuk ke dalam frost line atau garis es. Frost line ini adalah batas di mana radiasi dari bintang itu tidak akan mempengaruhi secara signifikan partikel-partikel yang berukuran ringan. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa memang saat awal pembentukannya, saat bintang sudah mulai terbentuk, sisa-sisa hidrogen helium itu entah akan menguap atau terdorong keluar karena tekanan radiasi tadi. Nah, sehingga makanya planet-planet di dalam itu identik dengan planet batuan, dan planet-planet di luar itu identik dengan gas. Nah, tapi dengan itu tentu kita berpikir dong, kok bisa kita punya oksigen, kok bisa punya atmosfer. Nah, itu kemungkinan besar terjadi setelah kejadian-kejadian ini, saat sudah mulai stabil. Mungkin teman-teman pernah dengar air di bumi itu datang dari asteroid yang jatuh. Ini teorinya, tapi sekarang masih dicari juga sumbernya ada atau tidak gitu. Nah, jadi seperti itu. Waktu di awal memang hidrogen helium itu dikosongkan oleh tekanan radiasi matahari atau bintang. Nah, ini adalah salah satu bagian dari awal pembentukan planet. Tapi ada satu lagi yang tadi saya sebutkan sebagai eksperimen lab. Nah, sekarang mikir deh, kita kan ini mempelajari alam semesta di atas sana. Emang kita bisa eksperimen sama yang di atas sana gitu? Enggak. Tapi kita tahu kita lagi berhubungan sama apa? Debu. Kita juga punya debu di bumi kan? Nah, jadi dari sini banyak sekali banyak ilmuwan padahal astronom gitu ya, atau fisikawan, tapi kerjanya di laboratorium main debu. Nah, main debu di sini maksudnya apa? Mereka mencoba dari debu-debu dengan berbagai unsur, silikat, besi dan lain-lain, mereka coba untuk ditabrakkan. Karena ya mereka ingin tahu dong, kalau dulu kan di protoplanetary disk, di piringan protoplanet itu partikel-partikel saling bertumbukan. Nah, itu mereka bertumbukannya seperti apa? Lalu mereka emang benar-benar tahu nggak? Nah, itulah dari situ ada eksperimen laboratorium yang secara singkat mungkin saya bisa jelaskan. Para peneliti ini mencoba menabrakkan partikel berukuran tertentu dengan partikel lain. Misalkan di sini ada yang ukurannya mikrometer, ada yang ukurannya sampai meter. Partikelnya ditabrakkan dengan atau yang ukurannya sama atau ukurannya berbeda, lalu dilihat hasilnya seperti apa. Nah, saya perlu tambahkan, dalam tahap ini saat masih pembentukan itu ada di partikel, kan partikel kecil ya, apakah sudah punya pengaruh gravitasi? Kira-kira ada yang ini enggak? Apakah sudah punya pengaruh gravitasi saat masih partikel? Belum. Nah, kemudian kalau gitu mereka bisa saling mendekat, saling mempengaruhi bagaimana? Nah, jadi sebenarnya tadi saya lupa satu hal. Jadi saat di awal partikel itu bertabrakan, itu mereka sebenarnya punya gerak acak yang masih tergantung oleh kondisi termal sebenarnya. Tapi saya nggak akan jelaskan lebih jauh karena pakai rumus banyak. Jadi di sini saya cukup bilang saja, partikel-partikel itu kemudian bertabrakan, dan tabrakan itu yang menentukan arahnya dia kemana setelah itu. Dan ternyata para ilmuwan di sini sudah mencoba dengan debu-debu berbagai unsur yang kemudian menangkap ada beberapa pola. Partikel kalau bertabrakan ada yang mungkin satu lambat, satu diam, nempel aja gitu jalan. Atau ada lagi, ini cepat, tapi ini lambat. Mungkin ini yang ditabrak lambat, entah nanti terpental atau masuk ke dalamnya, seperti yang ini. Nah, atau ada lagi bertabrakan kemudian pecah, atau ada lagi malah sama-sama kencang, nanti sempurna, arahnya berbeda gitu. Nah, tapi kan yang kita harapkan partikel ini bisa menempel. Karena apa? Kita mau partikel itu berkumpul menjadi bongkahan batu. Nah,
Yang bisa membuat itu adalah ada namanya gaya elektrostatik yang namanya van der Waals. Gaya van der Waals ini adalah gaya lemah yang membuat mereka kalau misalkan bertumbukan dengan kecepatan yang tepat, mereka tidak akan berjauhan, mereka tidak akan pecah, tapi mereka akan menempel. Dan itu juga ditambah dengan gaya gesek saat bertumbukan tersebut. Nah, ini adalah salah satu eksperimen yang dilakukan agar kita tahu, oh debu itu ternyata bisa bertumbukan dan bisa menggumpal menjadi sebuah batuan-batuan kecil yang kita kenal tadi kerikil gitu atau pebble. Nah, dari situ mulailah proses itu berlanjut. Pebble itu kan ukurannya kerikil kecil-kecil ya. Nah, itu mungkin sudah punya pengaruh gravitasi, tapi dia masih harus bertabrakan lagi. Ini nempel nggak? Oh nggak nempel, ada yang nempel gitu. Ya kayak kalian kalau cari jodoh kan, kadang ada yang dapet, ada yang enggak, mungkin karena kecepatan gitu prosesnya, atau mungkin terlalu lambat nggak bisa. Jadi kerikil-kerikil tadi itu akan bertumbukan, akan menempel terus menerus sampai ukurannya mencapai meter. Nah, saat kondisinya kerikil itu sudah mencapai ukuran 1 meter atau lebih, itu dia sudah punya gaya gravitasi, sudah bisa mengaruhi sekitarnya. Nah, dari situ barulah gravitasi itu muncul. Nah, jadi tadi kita punya ukuran dari mikrometer sampai meter, milimeter ini kondisinya biasanya masih partikel-partikel saling bertabrakan, saling menempel. Tapi saat ukurannya sudah masuk ke sentimeter atau meter, gravitasi mulai memainkan perannya. Nah, kalau begini, artinya mereka tidak harus bertumbukan untuk memenuhi yang lain. Jadi saat ada ini misalkan batuan 1 meter, ini partikel 1 cm, mereka berdekatan saja sudah bisa mulai menempel karena gaya gravitasi itu. Nah, kemudian ada berbagai macam lain prosesnya yang saya rasa akan lebih menarik kalau saya next ke sana teman-teman. Nah, ini tadi kan tadi partikel itu ini ya, saat ukuran meter itu dia akan mulai apa ya? Tadi mulai punya gravitasi. Tapi ada kondisinya di mana seringkali kedua partikel itu terlalu cepat sehingga kalau nabrak pecah lagi. Jadi yang tadi udah meter pecah lagi jadi mikrometer, sentimeter. Nah, tentu kita nggak bisa berlama-lama kayak gitu kan. Kalau enggak nanti nggak ada planet yang terbentuk. Nah, sehingga astronom berpikir apakah ada cara lain selain batuan menempel itu bisa apa ya? Selain cara batuan menempel ada cara lain agar ada kerikil-kerikil itu bisa membentuk planet tanpa harus tadi kecepatan tinggi pecah lagi. Nah, ternyata ada cara lain, tidak satu-satu. Jadi tidak menunggu ada objek yang 1 meter mengaruhi kerikil-kerikil lain secara gravitasi. Tapi ada cara di mana banyak partikel itu bisa bergesekan kemudian berkumpul menjadi sebuah protoplanet. Nah, ini yang sedang dilihat adalah simulasi komputer. Tadi abu-abu itu sebenarnya kita anggap partikelnya seragam, rata. Partikel rata, tapi karena dia bergesekan, berinteraksi, ada yang menyebar, ada yang mulai berkumpul lama-lama, jadi ini ya, jadi berpusat, jadi mengabar. Dan kemudian yang tadinya rata, semua area itu sama jumlah partikelnya, dia mulai berkumpul, jadi seperti ada aliran atau streaming. Ini jadi tadi rata ya, semua partikelnya rata, jumlahnya sama. Tapi saat ada tadi mulai bergesekan, itu mulai ada yang bawah, mulai ada yang berkumpul satu sama lain. Lalu mulai ada ini pusat-pusat konsentrasi, mulai berkonsentrasi di titik-titik tertentu yang kuning ini itu makin banyak. Kuning itu makin banyak partikel berkumpul di situ. Nah, kemudian saat sudah ada aliran-aliran itu, aliran ini juga tentu kan akan berinteraksi sama sama lain sampai menambah, sampai berkumpul sangat padat. Itu dia punya semacam satu kondisi di mana oke, artinya ini semua partikel akan
runtuh terpengaruh ke satu titik pusat masanya. Ada densitas kritis, di mana kalau kita tempatkan semua partikel itu dalam satu titik area sampai ke kondisi tersebut, kalau mereka berhasil, maka mereka akan menggumpal bersama-sama. Jadi dari yang tadi ukurannya mikrometer atau milimeter itu bisa langsung membentuk batuan ukuran meter. Nah, ini tadi yang tadi ada aliran-aliran ini mulai terkumpul, mulai terbentuk ada titik-titik hijau. Nah, itu protoplanet. Calon-calon planet itu mulai bermunculan di situ. Nah, jadi ada dua cara tadi. Kita menunggu batuan-batuan ini mulai terkumpul. Ini ada dua istilah sebenarnya, runway growth atau pertumbuhan yang kita berlangsung terus menerus. Tadi batuan kecil dari kecil menjadi besar, bentuk satu-satu, kemudian semuanya berkumpul seperti itu. Lalu juga tadi dari aliran ini berkumpul menjadi protoplanet. Nah, kemudian ada juga namanya pertumbuhan oligarkik, atau kalau tahu bahasa oligarki ya, dikuasai oleh beberapa pihak saja gitu. Nah, ini kondisinya sama seperti tadi, sudah ada satu objek yang besar sekali, ukurannya meter atau kilometer. Nah, tinggal mereka karena udah besar, gravitasinya besar, ya udah mereka tinggal nunggu aja partikel-partikel itu akan menempel, berkumpul menjadi objek yang lebih besar lagi, 4 kilometer atau lebih dari itu. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi kondisi awalnya partikel rata, tapi lama-lama mereka bisa berkumpul membentuk anak-anak yang kecil, anak-anak planet yang kecil. Kemudian mereka kan sudah punya gravitasi ya, mereka akan berebut kekuasaan, bisa dibilang lah, berebut pengaruh, menarik yang lebih kecil lagi, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan hanya yang memang dari awal sudah terbentuk. Dan itu tadi punya kalau mereka sudah punya gravitasi, mereka bisa menarik yang tadinya lewat, tapi tertarik jadi masuk dan berpusat atau menggumpal gitu. Oke. Dan ini juga terjadi setelah tadi, setelah kondisinya adalah kita sudah punya beberapa objek, 1 atau 2 objek yang ukurannya sudah kilometeran, dan di sekitarnya masih kecil-kecil. Nah, tentu mereka yang berkuasa kan, jadi mereka yang menentukan yang kecil-kecil itu gimana. Jadi yang tadinya misalkan ada planet seukuran Jupiter dengan sekitarnya seperti itu. Nah, tentu kan kita lihat di tengah-tengahnya ini, di pinggir sini ada matahari, ada bintang yang punya gravitasi juga. Nah, ini gravitasi matahari juga menarik si gravitasi ini kan, planet yang besar. Dia akan coba mendekat ke dalam. Dan saat dia mendekat ke dalam, partikel-partikel kecil akan terpengaruh. Entah tadi ada simulasi terpental, atau bahkan ke tempat lain, atau bahkan karena dia mendekat, ini ternyata bisa membentuk, memaksa kumpulnya dari depan ini untuk membentuk satu lagi di sini, satu lagi protoplanet. Sehingga punya ada planet baru lagi di depan, karena dia bergeser ke depan mengaruhi. Nah, ini juga tadi mungkin waktu lihat di simulasi ini ya, ada kondisinya di mana saat dia berputar itu tadinya sudah kelihatan seperti udah stabil, tapi tiba-tiba banyak yang terpental, banyak yang keluar. Nah, itu juga terjadi karena tadi ada perpindahan, ada migrasi planet-planet yang saat dia bergeser akan mempengaruhi protoplanet yang lebih kecil tadi, seperti terpental atau dipaksa untuk menggumpal tersendiri gitu, yang pada akhirnya mungkin habis gitu, pindah ke tempat lain. Nah, salah satu yang menarik dari sini, jadi gimana? Ini cukup paham kan ya? Kalau ada objek besar berpindah, tentu gravitasinya bergeser, jadi pengaruh sekitarnya juga berubah juga. Dan ini menjawab pertanyaan kita yang tadi di awal, kok bisa kita punya sabuk asteroid, kok bisa kita punya sabuk Kuiper. Nah, ini ada teorinya tersendiri. Oke, sebentar.
Saya coba next ke ini. Saya coba di ini. Nah ini yang tadi saya bilang ya simulasinya. Tapi ini dalam bentuk simulasi yang berjalan. Nah ini partikelnya tadi bertumbuhkan dengan kondisi yang cukup. Nah sekarang kalau ada satu yang sudah besar, kemudian dia mulai mendekati, nah ini yang tadinya rata, dia terbentuk, dia menjadi bergelombang di depannya. Jadi punya panas-panas yang mirip seperti panas, panas gitu. Yang tadinya padahal datar ya gitu. Itu kalau kita biarkan dalam beberapa waktu tertentu. Nah, dan ternyata proses ini juga menjelaskan bagaimana kita bisa punya sabuk asteroid, sabuk Kuiper. Nah, ini mungkin akan mengagetkan ya, karena mungkin Bapak Ibu nggak tahu kalau dulu Jupiter dan Saturnus ini pindah-pindah tempat, suka bergeser. Biasanya kan orangnya gitu ya, belum punya teman jadi geser-geser gitu, mendekat, menjauh, cari teman. Nah, kita punya dua model, ada yang namanya Mist model. Nah ini adalah kondisi di mana planet-planet besar ini bergeser. Nah ini kalau kita lihat simulasinya, ini saya stop dulu. Oke, yang ungu ini adalah Saturnus, yang biru adalah Jupiter, Mars. Ya, kalau nggak salah tadi sih cerita ini namanya yang ungu itu Saturnusnya. Nah, karena ada kedua benda tersebut yang tadinya mungkin belum selesai terbentuk di sekitarnya, ini tiba-tiba ada satu kejadian gravitasi keduanya ini membuat mereka terpental, yang kecil-kecil itu, sehingga memungkinkan ada Kuiper cloud, ada batuan-batuan kecil yang tadinya masih sisa di dalam itu terpental keluar semua. Nah ada lagi teori yang kita yakini memang mungkin akan terjadi, ini yang bilang bahwa Jupiter dan Saturnus ini sempat berpindah mendekati matahari kayak seperti tadi simulasinya. Ini bisa langsung skip ke sini. Nah ini. Nah ada teori di sini Brandtech ini dia menjelaskan bahwa saat di awal bumi belum terbentuk, tapi ada Jupiter Saturnus. Kemudian karena tadi tarikan gravitasi dari matahari dengan planet itu membuat dia bergeser, dan dia mulai bergeser itu ini akan membuat yang tadinya di sini terpental keluar, yang tadinya di sini akan makin terfokus, tertarik di satu titik. Dan saat Jupiter masuk ke sini, tentu Saturnus ikut dong. Saturnus kan ini gravitasinya besar juga, tertarik oleh matahari, tertarik oleh Jupiter, dia mendekat juga. Dia mendekat, tentu membawa tadi yang menarik tadi yang partikel-partikel di sini, yang di sini makin terpusat. Nah, kemudian karena ini ada dua objek besar terlalu dekat, tentu seperti magnet ya, akan ada saatnya dia menjauh karena dia gayanya terlalu besar kalau berkelangan terlalu dekat, sehingga nanti terpental lagi Jupiter dan Saturnus itu terpental keluar. Tapi yang tadi partikel-partikel yang tadi terkonsentrasi di sini itu tidak kemana-mana, stay di sini. Dan ini menjadi cikal bakal dari sabuk asteroid. Jadi tadinya partikel-partikel yang kecil yang tidak jadi planet ini, batuan-batuan yang tidak jadi planet ini tersebar merata, tapi karena dua anak ini pergi kemana-mana gitu, dan itu terpengaruh oleh gravitasi, dua planet ini bergerak kemana-mana, terpengaruh oleh gravitasi, maka dia berkumpul membentuk sabuk asteroid. Saya rasa ini menarik sih, karena ternyata ada alasan mengapa ada batuan-batuan kecil di tengah-tengah itu, padahal mungkin kita pikir harusnya itu planet atau yang lain gitu. Ada yang bilang juga, oh sabuk asteroid karena itu pecahan planet dulu gitu. Tapi ada juga teori yang menjelaskan bahwa dari awal memang tidak ada planet,
tapi itu adalah konsentrasi partikel saat awal pembentukan tadi. Nah, itu adalah salah satu ceritanya juga dari bagaimana kita punya peta surya yang seperti itu. Oke, tadi mungkin artinya ceritanya sudah sampai, kita sudah punya Jupiter, Saturnus, sudah punya asteroid, gitu ya. Sudah punya, tentu sudah ada asteroid, artinya bumi sudah terbentuk juga. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau ngomong tentang pembentukan bumi, itu akan lebih panjang lagi sejarahnya. Karena bumi sendiri kan juga memanas, kemudian juga ada mungkin pernah dengar lihat heavy bombardment tadi yang apa partikel-partikel batuan-batuan itu saat tadi Jupiter Saturnus bergeser, itu ada beberapa yang mendekati bumi sehingga menabrak bumi dan mungkin menjadi cikal bakal adanya bulan kita gitu. Nah, itu juga salah satu yang membuat itu terjadi. Tapi intinya secara garis besar planet-planet ini terbentuk dari partikel yang berkumpul entah dari tabrakan ataupun dari saling kerjasama menggumpal, kemudian saling mengaruhi migrasi berpindah-pindah sehingga kita dapatkan yang namanya dari tadi ukuran mikro menjadi ukuran planet raksasa. Dan tadi planet raksasa itu sebenarnya adalah bayangkan ukuran intinya itu seperti bumi, tapi karena di luar tadi kaya sekali akan hidrogen helium, maka dia akan terkumpul menghadap pada inti tersebut membentuk jadi Jupiter Saturnus. Nah, untuk di sini saya tadi mau mengenalkan komputasi fisika, karena komputasi fisika ini adalah salah satu pendorong utama teori ini berkembang. Dan jujur aja, kenapa ceritanya bisa menggantung seperti yang saya ceritakan tadi, sebenarnya itu teori pembentukan planet itu belum selesai. Bahkan sampai generasi kita sekarang itu masih berkembang. Nah, dan ini sebenarnya komputasi fisika adalah yang teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah. Kalau misalkan teman-teman bapak ibu punya komputer, mau belajar komputasi, di sini itu sudah banyak sekali modul-modulnya, banyak sekali tutorial yang bisa teman-teman pelajari, bisa membuat simulasi seperti yang tadi. Asal tahu fisikanya seperti apa, tapi itu mudah sebenarnya. Mungkin misalnya saya tidak di presentasi, nanti saya kenalkan sedikit ya. Kalau misalkan saya ini kalau di astronomi kita lebih banyak berbicara di Python. Nah, di sini kita bisa mensimulasikan misalkan seperti ini ya. Saya ingin mensimulasikan tadi partikel-partikel yang banyak itu dia bisa berkumpul jadi satu. Nah, ini adalah contoh simulasi fisika yang bisa kita lakukan. Dan saya ngerjainnya sebenarnya di laptop saya, walaupun ada bantuan juga dari server kampus waktu itu. Tapi sebenarnya dengan laptop kita masing-masing kita bisa melakukan komputasi secara sederhana asal mau belajar. Mungkin adik-adik yang kecil yang ukurannya masih SD, yang umurnya masih SD, SMP udah bisa belajar komputer, udah bisa belajar pemrograman. Nah, ini bisa belajar dikit-dikit. Ini juga untuk bapak ibu juga bisa membantu ini mengasah logika anak-anaknya, karena dari logika itu komputasi itu bisa kita pelajari. Nah, itu contohnya. Ini juga ada misalkan yang saya biasa gunakan, gimana kita mau memetakan planet 67P, mungkin pernah yang bentuknya seperti bebek karet ya, yang pernah dilakukan oleh misi Rosetta. Jadi ada contohnya yang bisa kita pelajari, bisa kita baca walaupun bahasa Inggris ya, tapi kita bisa mensimulasikan orbitnya. Mau tahu ini planetnya bakal terkait kapan, ini planetnya masih ada terusnya, bisa belajar sendiri. Dan itu tidak hanya terbatas oleh kami kita yang pernah belajar di astronomi, tapi ini terbuka untuk umum. Ini semuanya di link yang gratis gitu, yang bisa diakses oleh semuanya. Dan ini ada juga Python tutorial, ini gratis, bisa belajar. Semuanya kalau misalkan di sini mau dicoba, ini saya udah coba misalkan 5x30 buat hitung.
Atau misalkan saya mau keluarin kata halo gitu. Sebenarnya ini halo. Nah, keluar tuh kata halo. Mau bikin sebuah apa? Mau kita bikin program-program yang berbeda juga bisa. Karena misalkan kita mau menambahkan planet, kita masukin data. Oke, kita tahu beratnya berapa, kita tahu ininya apa, elemen orbitnya berapa, jarak dari bintangnya berapa. Kita bisa simulasikan sendiri dengan sampel, gitu. Dan itu bisa dipelajari secara mandiri. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat, tanpa harus belajar tanpa harus bisa berkuliah di astronomi, teman-teman juga bisa. Ini adalah bagian yang apa ya? Bisa kita sebagai, kalau kita kan di sini apa? Astronom amatir ya. Nah, astronom amatir itu tidak hanya tentang pengamatan, tapi komputasi juga jadi bagian yang bisa kita coba masukkan di sana. Kita boleh komputer, kita belajar mandiri, kita bikin belajar bareng-bareng, bisa. Siapa tahu dari hasil yang kita bikin itu bisa jadi paper sekelas teman-teman akademisi. Nah, itu juga yang kita bisa masuki sebagai astronom amatir ataupun publik. Jadi ini juga apa ya, menarik sebenarnya, karena ini juga menjawab tantangan modern kan, teknologi yang super canggih, kita harus bisa menguasainya, dan salah satunya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari komputasi fisika yang berada di balik dari simulasi tadi. Kalau yang tadi di video-video itu, dia bisa berjalan karena ada server yang besar-besar, ukurannya bisa sampai 1 gudang. Itu ada server PC 1 gudang ukurannya, itu superkomputer gitu. Nah, tapi untuk kita yang di sini juga bisa dengan laptop atau dengan PC yang biasa, kita bisa bereksperimen. Sama kayak mungkin teman-teman kalau ada yang pernah dengar game ini, Universe Sandbox. Nah ya, Universe Sandbox gitu, itu adalah salah satu game simulasi. Dan juga itu bisa kita jelaskan pelajari kan. Kalau kita taruh planet di sini, itu gimana? Kalau kita jauhi planetnya, apakah ada pengaruh dari planet yang lain? Nah, itu juga bagian dari simulasi komputer, tapi bentuknya dalam game. Nah, itu juga bisa teman-teman pelajari. Dan jadi apa ya? Ya itu saya harap mungkin teman-teman kalau ada tertarik sama pemrograman, sama tadi, itu bisa belajar seperti kita tanpa harus misalkan kuliah 8 tahun, kuliah 9 tahun gitu untuk menguasainya. Kalau ada yang mulai dari muda, bisa, siapa tahu nanti bisa jadi bagian dari publikasi ilmiah gitu. Kan keren ya? Apa nanti ada masuk berita gitu, anak umur 17 tahun sudah mengeluarkan 50 paper ilmiah. Kalau kuat gitu. Tapi ya itu apa namanya, mau SMA pun sudah bisa berpengalaman di situ. Dan itu mungkin sekedar inspirasi saja, siapa tahu ada yang tertarik, nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut. Tapi untuk sekarang udah setengah juga, jadi yuk kita diskusi. Tadi mungkin ada banyak sekali yang saya lupakan atau yang saya skip. Jadi kalau ada yang mau tanya silakan, ada yang tidak mengerti atau yang mau bilang, oh saya ternyata ada yang keliru, boleh. Dan sekarang saya kasih kesempatannya, silakan. Ada yang bertanya, berpendapat atau mau diskusi satu sama lain, silakan. Oke. Terima kasih Kak Rizky atas pemaparan diskusi kali ini. Nah, untuk sekarang mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Setelah tadi teori pembentukan planet yang dipaparkan oleh Kak Rizky, dari teman-teman semua di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Silakan Kak, berdiri dan disebutkan nama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Kak, saya Java. Saya penasaran sama latar belakang kakak yang ternyata kakak anak ini apa ITB ternyata apa banyak juga sih teman-teman saya di cerita, tapi bukan astronomi. Justru saya mau nyoba astronomi.
Tapi pertanyaan ini Kak, ntar kan sekitar 20 April 2023 kan kata ini apa banyak sumber bahkan dari NASA bakal ada gerhana cincin. Saya penasaran Kak, mungkin kakak sendiri atau tim kakak yang dari astronomi ITB atau teman-teman ITB ada yang berencana ke pusat gerhananya nggak? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Atas Kak siapa tadi? Java. Kak Java. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Java. Sebenarnya saya kan itu udah lulus ya, jadi mungkin nggak terlibat lagi dengan teman-teman ITB. Tapi saya dengar sih memang ada rencana dari astronomi ITB, dari BOSPA juga saya dengar ada rencana mau ke pusat gerhananya. Kalau nggak salah mereka ambil posisinya yang di sekitar, saya nggak tahu, mungkin info saya kalau deket atau gimana, mungkin mereka mau ke Papua gitu ya. Ya, tapi saya juga perlu kabar lagi. Tapi tadi seperti yang sama, tadi kan juga diceritain ya, mungkin bagi teman-teman anggota juga sudah ceritakan ada rencana untuk ini kegiatan HAJ sendiri untuk di apa ya, gerhana matahari cincin tahun ini sebenarnya variasi tempatnya nggak banyak, nggak sebanyak 19 saya lupa, 19 nggak sebanyak 2019 yang itu kan banyak ya, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat. Kalau sekarang kan antara area NTT, Australia, atau Papua. Nah, jadi memang pilihannya banyak sebenarnya. Kecuali ada yang mau pengamatan di tengah laut. Ada yang ada yang sana seperti itu, tapi sebenarnya sulit juga ya kalau kita mengamati tengah laut gitu. Kan belum mengambil teleskopnya harus diambil. Nah, kan nggak lucu ya. Nah, itu sih yang saya dengar ya, tapi memang saya tidak bisa menjawab 100% ya. Kalau bisa pernah nggak sebenarnya gitu ya, kalau ada. Nah, itu jawaban saya Java. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang silakan. Oh, bisa dulu. Yang ini dulu ya. Ini aja. Sebutkan nama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dari astronomi dari Jakarta. Pertanyaan saya, tadi kan para pembentukan itu kan itu pembentukannya kan? Itu pembentukan apa arah? Oh sorry, itu pembentukan apa arah? Oh, oke, kita aja dulu. Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Oke, Akbar, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita di sini berbicara secara fisik ya, dinamik. Jadi reaksi apa yang ada itu ternyata adalah gravitasi dan pembukaan. Nah, ada pengaruh lain yang sebenarnya juga berlangsung. Ini apa? Anaknya saya teriaknya sih ya. Kenapa di belakang? Nah, tadi kan kita berbicara ini dua objek ini memengaruhi secara gravitasi gitu ya. Pertumbukan, entah menempel ataupun yang lain. Tapi ada gaya lain yang memengaruhinya, yaitu saat dia bergerak. Saat dia tadi mengorbit, dia mengorbit bintang, ini anggap bintangnya ini partikel kecil. Ini dia tidak stabil langsung bulat seperti ini, karena ingat dia itu ada di wilayah yang gasnya sangat banyak. Nah, bayangkan teman-teman, gas itu kan kalau misalkan cukup baik padat, itu kan bisa mengaruhi, jadi ada tekanan, ada gaya gesek. Tapi gaya geseknya itu dari gas. Nah, ini membuat partikel itu tidak bisa berputar secara sempurna, tapi dia akan bergerak, dia lebih banyaknya drifting, akan mendekat ke dalam. Nah, itu pengaruh gaya termal. Ada juga jadi selain dinamik, tadi ada gravitasi, ada gesekan atau pembukaan, ada juga pengaruh gaya aerodinamik. Jadi dari gas-gas tadi itu mengaruhi gerak dari si partikel tersebut. Tapi kalau tadi ngomong fusi, saya rasa sih fusi nggak berlangsung ya, karena kan kita ngomong fusi itu artinya lebih banyak ke pembentukan energi, yang mana itu lebih dibutuhkan saat pembentukan bintang. Nah, planet itu kan paling banter itu ada tekanannya sangat besar, jadi dia bisa membentuk inti yang cair dan dinamik sehingga bisa membuat planet itu berputar dan lain-lain. Tapi kalau fusi
pada kita kan itu kan ada dari hidrogen dan hidrogen ya. Karena hidrogen itu jadi ada hidrogen pada Jupiter. Oke, makasih Akbar. Ini kalau misalkan hidrogen tadi ya, tadi reaksi fusi itu tidak hanya apa ya tadi, tidak hanya tekanan juga, tapi karena dia butuh energi yang sangat besar. Sedangkan itu tidak cukup kalau hanya dengan dari tumbukan planet, dari tumbukan itu tidak cukup. Jadi ya apa ya, kayaknya akan sulit terjadi dalam fusi. Untuk kondisi yang dinamiknya masih yang skala besar tadi. Kalau kita ngomong fusi kan kita langsung skalanya kecil, partikel itu unsur. Tapi itu yang di dalam tekanan yang sangat luar biasa seperti inti bintang. Nah, itu beda. Jadi kita ngomong itu kalau fusi itu kita lebih suka ngomongnya di bintang. Di planet itu kita jarang ini membahas tentang fusi. Kecuali kalau saya ini ya outdated datanya. Tapi kalau masalah pokoknya nggak ada fusi. Oke, cukup ya. Nanti kalau misalkan ada lagi kita ngobrol aja. Oke, terima kasih Akbar atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Silahkan pertanyaan itu dulu aja yang sudah berdepan. Silakan sebutkan namanya ya Kak. Nama saya Aurel Stefani dari SMPN 105. Mengapa bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup? Oke, terima kasih. Siapa namanya? Aurel. Oke, terima kasih Aurel. Kenapa bumi jadi satu-satu tempat hidup? Oke, ini konsepnya mungkin beda lagi ya. Kita kenal yang namanya zona kehidupan atau habitat zone. Kalau kita apa ya? Kita ngomong masalah kehidupan tentu ada banyak syarat sebenarnya. Tapi biasanya kalau di astronomi kita kita buat syaratnya itu tempat yang bisa ada kehidupan itu adalah tempat di mana ada air dalam bentuk cair atau liquid. Nah, itu adalah syarat utama dari kita menentukan yang namanya habitable zone, zona yang bisa ditinggali. Nah, itu berdasarkan ini, apakah dari radiasi matahari, ini radiasi itu tidak hanya itu ya, radiasi yang membahayakan, tapi juga cahaya, foton, panas matahari itu pada jarak tertentu, apakah di jarak tersebut bisa membuat air itu akan ada dalam bentuk liquid. Nah, kalau di tata surya kita memang habitable zone itu antara bumi dan Mars. Jadi di antara bumi dan Mars itu air bisa ada, bisa eksis, dan itu tidak menguap karena panasnya matahari, dan itu pun tidak membeku karena terlalu jauh dari matahari. Nah, sehingga memang kalau dari habitable zone memang bumi dan Mars itu sudah di pinggir, tapi ada Mars itu juga masuk sebenarnya, ada air. Nah, cuma memang air itu sangat menyimpang di bumi tentu saja ya. Dan kalau kita ngomong tentang kehidupan di bumi itu prosesnya sangat kompleks. Dari mulai protein amino, kemudian juga ada proses-proses selanjutnya yang menyebabkan dia bertumbuh, berevolusi dari tadi protein menjadi eukariot, prokariot, kemudian menjadi makhluk hidup seperti yang kita ada sekarang. Nah, intinya sih kalau kita ngomong dari segi astronomi, biasanya kita membatasi diri di bagian kehidupan itu ada karena ada air. Ada tempat tersebut bisa menampung atau mendukung air dalam bentuk cair. Gitu. Nah, itu kalau misalkan kajian lebih dalam lagi, kenal atau berkembang itu bisa masuk astrobiologi juga sih. Dan saya mungkin tidak terlalu banyak berperan di sana atau mendalami di sana, jadi mungkin saya cuma bisa sampaikan sampai bagian air aja. Karena di tata surya intinya air itu akan lebih probable untuk bertahan dalam kondisi cair itu di bumi dan di Mars. Tapi Mars juga kita belum menemukan ya, atau ada pun juga di bawah tanah gitu. Tapi kita belum yakin 100%.
Itu gimana? Ada pertanyaan lanjutan atau gimana? Ada? Oke, terima kasih. Oke, mungkin untuk pertanyaan tentang habitat ini, mungkin ada nanti di pertemuan rutin ke astrobiologi. Kita ada pertemuannya sendiri astrobiologi dengan pembahasan mikrogravitasi, tapi ini masih lama banget, masih di bulan Oktober kayak gitu. Ya, ada lagi ingin tanya? Ya, sebelum yang belum mau ke arah cinta tadi ada pertanyaan. Siapa tadi namanya? Adik, silakan. Halo, nama saya Rania Hamka Permana dari Jatim. Saya itu punya dua pertanyaan, yaitu mengapa Proxima Centauri itu punya dua bintang yang mengitarinya, dan pertanyaan kedua, kapan badai besar di Jupiter itu muncul? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Rania. Yang pertama, kenapa Proxima Centauri tadi punya ada dua bintang gitu? Nah, ini mah teorinya belum lagi teori pembentukan bintang sebenarnya. Dan ini akan lebih dalam lagi bahasanya kalau kita ngomong bintang. Tapi kalau bisa saya singkat, intinya itu kenapa mereka bisa punya lebih dari dua bintang? Karena apa ya? Sudah saya cerita. Karena pada awalnya kan tadi sama seperti pembentukan bintang itu berawal dari kumpulan awan-awan molekul. Awan molekul yang berkumpul kemudian berkontraksi mulai berdekatan gitu, kemudian terkonsentrasi sehingga dia akan membuat suatu filament tadi. Nah, ada beberapa kemungkinan, entah memang dia bintang ada dua atau tiga bintang itu terbentuk di awal yang sama, di awal yang sama, kemudian dalam jarak yang berdekatan, sehingga pada saatnya dia sudah muncul dengan protostar dan lain-lain, itu dia memang sudah berdekatan sehingga dia saling mengaruhi. Jadi malah bintang ini saling mengorbit satu sama lain. Atau ada juga memang tadinya ini ada juga yang bintang itu dia terdekat karena ada transformasi juga. Kalau terdekat kemudian juga yang tadi satu lebih besar dan satu yang kecil sama-sama bintang atau hampir jadi bintang tapi tertarik gitu. Karena tadi ada interaksi. Jadi yang tadinya satu bintang besar, satu bintang kecil tapi jarak dekat bisa bersama. Jadi bintang berbeda. Atau ada juga beberapa yang sistemnya lebih dari dua bintang gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan, saya lupa Proxima Centauri yang mana, tapi nanti bisa dicari tahu lebih lanjut. Cuma kalau bahas kenapa berhenti itu panjang lagi bahasanya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang yang kedua tentang apa tadi? Badai. Badai itu udah setahu saya lah, badai besar yang giant spot itu sudah berlangsung itu sekitar berapa ratus tahun, ratus atau saya belum lupa hanya secara spesifik ya. Tapi ini sudah berlangsung cukup lama dan memang ada kabar terbaru katanya ukurannya sudah mengecil dari ukuran awal. Tapi itu kemungkinan si badai besar yang ada di Jupiter itu belum akan tuntas dalam waktu dekat gitu. Tapi ada temuan kalau memang dia mengecil. Jadi kalau masalah saya sudah ratusan tahun lebih ya, saya nggak hafal angka pastinya kecuali saya nanti nge-search gitu. Tapi intinya sudah cukup lama, jadi bukan hal baru. Itu sekarang kita kenal juga kan seperti apa ya, hampir abadi ya karena lama sekali gitu. Nah, belum abadi juga sih gitu. Oke, itu dulu. Cukup atau ada lagi? Baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Silakan Kak.
yang bajunya hitam. Kalau ada yang belum dapat pertanyaan, nanti kita bisa ngobrol aja di sini. Sampai. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya mau tanya mengenai planet-planet yang memiliki cincin seperti Jupiter, Venus, Uranus. Tadi kan sempat dijelaskan tentang teori pembentukan planet berawal dari sebuah rangkaian yang terus berputar sehingga dia makin melebar. Jadi kemudian sudut ya Pak. Saya menanya apa itu juga berlaku buat planet-planet yang memiliki cincin seperti Saturnus, Neptunus, Uranus dan sebagainya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan jawabannya singkat. Iya. Jadi kekekalan momentum sudut itu juga berlaku untuk sistem yang lebih kecil seperti tadi. Ada satelit alami yang mengitari sebuah planet atau tadi ada cincin-cincinnya. Jadi di awal kemungkinannya juga bisa kalau itu bukan berasal dari sebuah satelit yang solid kemudian pecah entah kenapa lalu jadi cincin. Kalau dia awalnya memang sudah dari partikel mungkin saja dia tersebar merata. Tapi karena tadi dia mengikuti putaran planet yang sudah terbentuk, rotasi planet yang sudah terbentuk itu juga menentukan putaran yang mendominasi di sistem tersebut. Dan itu akan menjadi harusnya mengikuti oleh partikel yang lain. Yang tidak mengikuti itu akan dipaksa untuk mengikuti dalam bentuk entah gravitasi interaksi ataupun pembukaan. Sehingga sama seperti planet di tata surya, cincin ataupun satelit-satelit alami yang mengitari planet itu juga posisinya tampak datar, tidak kemana-mana. Ini juga karena konservasi atau kekekalan momentum sudut itu. Ya? Oke, terima kasih. Oke, kalau satu lagi nih karena waktu masih ada, mungkin bisa ada yang lagi teman-teman. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Itu mengenai identifikasi relasi antara bulan dan kita yang disebut dengan terus kita sebagai stabilitas itu sesuai bulan terus tantangan Oke. Rotasinya. Ya, kalau bahasa Oh, sebentar. Maaf Pak, saya kurang tangkap. Jadi maksudnya bertanya tentang rotasi dari kawan-kawan itu. Karena bulan kita pelan-pelan orbit bisa menjauh dari kita. Ya, terus stabilitas bulan atau kita itu sesuai jarak per bulan. Itu bisa apa? Dapat dan satu tahun hari. Ini tentang stabilitas bulan terhadap bumi. Stabilitas kita terhadap bulan. Oke. Ya, terima kasih Pak. Memang apa namanya? Memang kita tahu ya kalau bulan itu ada kabar dia menjauhi bumi gitu. Dalam beberapa milimeter per tahun gitu. Nah, tapi yang terjadi sebetulnya memang lebih ke itu dia sama seperti pasal akhirnya dia energi itu juga antara kalau misalkan ini lebih ke bulan yang berpengaruh. Bumi itu bisa dibilang tidak terlalu banyak berpengaruh karena dia sistem yang mendominasi di antara bumi dan bulan. Tentu bumi itu masalah sangat besar dibanding bulan. Sehingga memang masalah bulan yang jauh itu karena bulannya ini lebih banyak karena bulan sendiri. Bumi memang terpengaruh tapi hanya dari segi mungkin gaya tinggalnya gitu, gaya pasang surut itu juga terpengaruh, mungkin ada berkurang dan sebagainya. Tapi dia tidak dengan misalkan bulan yang jauh itu tidak untuk sekarang tidak terlihat ada pengaruh yang besar bagi bumi gitu. Karena pada dasarnya bulan yang memang mengikuti pengaruh
yang mendominasi dari bumi. Nah sebenarnya kita juga nggak perlu khawatir karena karena kita nggak perlu khawatir juga karena itu juga terjadi di satelit-satelit yang lain seperti satelit yang Mars, Phobos dan Deimos. Yang satu ada yang mendekat ke Mars, yang satu menjauh. Tapi ini beda kasus karena Phobos dan Deimos itu kemungkinan dari awalnya tangkapan dari satu asteroid. Nah, tapi kalau bulan kita, saya rasa tidak akan dengan dia menjauh tidak akan berpengaruh banyak ke bumi. Ini apakah sesuai dengan yang Bapak tanyakan? Ya, setahu saya sih seperti itu. Bumi tidak akan berpengaruh terlalu banyak seharusnya. Karena memang apa ya? Mungkin nanti akan berpengaruh saat tadi sudah terlalu jauh, mungkin efek yang di permukaan yang akan terpengaruh. Tapi kalau bumi sendiri tetap stabil harusnya orbitnya terhadap matahari. Gitu. Itu yang saya ketahui seperti itu. Ada pertanyaan lanjutan, Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih atas semua pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin untuk hari ini sampai sini dulu diskusi kita hari ini. Untuk teman-teman semua yang ingin mengunduh materinya atau mempelajari materinya, silahkan scan QRIS yang ada di sini atau juga ada di meja regis seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti akan ada pengamatan umum. Ada pengamatan mulai dari jam 19. Nanti setelah ini kita isoma dulu. Tetap dipakai untuk apa ini? Lanyardnya dipakai. Dan akan kembali lagi pukul 19.00 untuk pengamatan. Ada foto bersama ya Kak? Oke. Selanjutnya kita disini foto bersama dulu kali ya. Ya, saya serahkan dulu ke MC lagi. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekian mungkin pemaparan dari Kak Reski tadi.